belajar persiapan pembelajaran besok. Oh iya. Oh iya Bu, ini untuk persiapan ini ya Bu, supervisi besok itu ya. Iya Pak, betul. Nah ini di supervisi besok itu tujuannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajarannya besok itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa diharapkan dapat mempresentasikan statistika dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Kemudian dapat menyajikannya ke dalam secara kontekstual. Untuk observasi besok kan sebelumnya Ibu sudah tahu mau ada observasi itu ya. Berkaitan dengan observasi ini, Ibu setelah tahu mau di observasi, perasaan Ibu bagaimana? Ya, saya pertama-tama sih mungkin merasa agak ini ya, agak nggak enak, agak cemas, takut nanti persiapannya kurang gimana, karena mungkin kita kan supervisi 1 bulan sekali seperti itu Pak. Tapi setelah saya persiapkan, saya merasa senang karena persiapannya siswa pun nanti sudah saya persiapkan. Alhamdulillah siswa antusias akan disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Nah ini untuk kegiatan ini apa kompetensi yang akan dikembangkan Ibu dan tantangan apa yang sekiranya menjadi hambatan bagi Ibu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan selama pembelajaran, yang pertama itu adalah pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian budaya positif, dan pembelajaran emosional dan kompetensi seperti itu. Kemudian tantangannya, karena saya mengajar pembelajaran matematika, untuk banyak anak yang kalau pelajaran matematika itu merupakan momok bagi anak-anak, sebelum mereka mengikuti pembelajaran itu sudah merasa oh matematika sangat susah seperti itu Pak. Jadi tantangannya bagaimana bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan sehingga materi yang akan diajarkan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu kan memang sudah dari dulu ya Bu, zaman kita sekolah juga matematika itu sudah dianggapnya pelajaran yang susah ya Bu ya. Itu dari dulu kita kecil juga itu ya Bu ya. Nah, persiapan apa saja dalam Ibu mengemas untuk pembelajaran yang nanti akan dilakukan Ibu di kelas bagaimana? Ya, pertama yang saya siapkan itu modul ajarnya dulu. Kemudian saya siapkan sumber belajar yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka siswa-siswi, karena minat mereka kan berbeda-beda. Jadi saya siapkan dulu sumber ajarnya, kemudian media pembelajarannya bisa menggunakan media gambar, nanti video, jadi berbeda-beda. Kemudian juga nanti dalam bentuk pengelompokannya saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan berpikir anak seperti itu Pak. Luar biasa persiapannya ya Bu ya. Terus indikatornya Bu, indikator ketercapaian kompetensi yang nanti Ibu kembangkan apa Bu? Indikatornya? Ya, indikator ketika anak menguasai tujuan pembelajaran yang dicapai, itu indikatornya itu anak dalam menyelesaikan diskusi itu mereka antusias, kemudian saling bekerja sama, kemudian selama presentasi itu yang presentasi tidak hanya satu orang saja, kan biasanya seperti itu, tetapi saling kerjasama, saling berkolaborasi, dan tujuan yang akhirnya itu soal asesmennya atau formatifnya itu dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti sesuai dengan kemampuan mereka ya Bu ya. Nah ini berkaitan dengan ini nanti untuk kegiatan rencananya ya Bu.
Rencananya besok hari Senin, Pak. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Mudah lancar. Terus nanti setelah Ibu melakukan observasi, nanti saya meminta Ibu lagi untuk paskanya ya, untuk refleksinya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih. Monggo Ibu untuk meneruskan kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak. Semoga besok pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih sudah ditandatangani modul acara. Terima kasih ya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas yang seperti kemarin. Kesepakatan kelas yang kita buat yaitu tidak main HP. Setuju nggak? Ya. Kelas sebelum belajar. Ya. Sudah. Boleh berjualan. Puasa boleh berjualan apa enggak? Puasa berarti jangan berjualan dulu. Kalau berjualan baju boleh ya. Nanti rumah. Tidak makan di kelas. Puasa berarti tidak makan di kelas boleh, karena kita buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian hadir tepat waktu, mengikuti jadwal piket, stop bullying. Setuju dalam kesepakatan kelas kita hari ini? Setuju. Agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu senam. Walaupun puasa kita harus tetap semangat. Ayo berdiri. Geser. Teriak. Sini ke depan. Jadi gini. Terus sini ke depan. Ya, dari situ jadi pemimpin.
Sedangkan untuk jumlah-jumlahnya
frekuensinya. Kalau misalkan di situ berarti angka terkecilnya berapa frekuensinya? 12. Angka terbesarnya 19. Gunakan dengan ada aturannya untuk menulis frekuensi dari diagram batang. Kemudian jika kalian tidak membawa pulpen berwarna, di situ kan diwarnai laki-laki kuning dan perempuan merah. Tapi kalian kan biasanya hanya membawa pulpen satu berwarna hitam misalkan. Untuk membedakannya caranya seperti apa? Diarsir. Yang satu diarsir atau ditulis dengan pulpen hitam, yang satunya tidak kosongan. Sudah jelas yang diagram batang? Jelas. Sekarang lanjut ke diagram selanjutnya. Lanjut ke diagram garis. Contohnya seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam seminggu ditunjukkan tabel berikut. Ada namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hingga Minggu. Di sini nilai tukar rupiahnya ya. Coba seperti biasa kita bikin yang horizontal atau yang datar, diberi nama hari. Oke, diberi nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hingga Minggu ya. Nah, untuk yang vertikal atau yang oke, berarti frekuensinya atau nilai tukar rupiahnya. Oke, sini orang beli 10.300 hingga 10.920. Oke, kita dari Senin yaitu berapa tadi? Hari Senin ada 10.300. Oke, 10.300 di titik ada 3. Yang Selasa 10.450 nilai-nilainya naik lagi ya tadi. Hari Rabu ternyata naik lagi menjadi 10.630. Hari Kamis naik turun hari ya 10.550. Hari Jumat naik lagi menjadi 10.740. Untuk hari Sabtu naik lagi menjadi 10.830 ya. Yang terakhir hari Minggu naik ke satu jamnya dari ya 10.920. Nah, setelah diberi titik-titik ini, kita hubungkan namanya aja diagram garis batu dan garis ada ya. Iya, seret begitu ada ya. Cara membuat diagram garisnya ada ya. Garisnya. Ini cara membuat diagram garisnya yaitu kalian tentukan dulu dengan titik-titiknya. Hari Senin ada pertemuan hari Senin itu misalkan Senin dengan Senin itu banyaknya berapa? 10.300. Jadi kalian buat titik pertemuan antara hari Senin dengan 10.300. Dan selanjutnya yang hari Selasa. Selasa itu dibuat titik pertemuannya dengan 10.450. Nanti setelah kalian hubungkan antara titik yang ada di keterangan dengan yang ada di frekuensi, itu titik-titiknya saling dihubungkan dengan garis. Garisnya itu tidak harus lurus, tidak harus berupa kurva, tapi menyesuaikan dengan titiknya. Itu cara membuat diagram garis. Sudah jelas? Apa ada pertanyaan? Sekarang yang terakhir diagram 3. Nah, ada ya. Oke, di sini diagram di kanan itu ada dua jenis ada. Yang pertama ini dalam bentuk persen. Oke ya. Ini di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini berat badannya. Yang pertama 40 kg. Di sini frekuensinya 6. Jadi yang pertama kita buat ya. Ini frekuensinya 6. Berarti ada 6 per 6. Berarti ini ada di 6. Oke, 60. Kita kali, nah karena mintanya persen, berarti kita kali 100%. Ada di ya. Oke, kita cancel aja lumayan. Ini jring 1, ini 10 ada. Soalnya tadi jring 100 per 10 menjadi
10%. Adik-adik. Nomor 2 adik-adik, nomor 2 yaitu yang 41 kg, frekuensinya 12, jadi 12 per 60. Oke, kali 100%. Adik-adik. Oke, kita cancel aja dari yang jring berapa dari 5. Oke, 1 bagi lagi jring 100 per 5 20. Oke, 20% adik-adik ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu 15. Berarti 15 per 60 kita kali 100% adik-adik ya. Cancel aja jring bisa ya 1 isi berapa 4 adik-adik ya. Cancel lagi jring 25. Oke, 25%. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 43 kg itu frekuensinya 18. Jadi 18 per 60 kita kalikan 100%. Oke, cancel aja. Ya, itu kayak nolnya. Oke. Ini ini 3 ya, 3 16 per 6 ya. 3 kali 10 jadi 30%. Terakhir yang nomor 5 ya. Ini frekuensinya 9 yang beratnya 44 kg. 9 per 60 kita kali 100%. Lumayan ya, jadi ya jring. Oke, kita bagi 20 ya, 3 bagi 20 ini dikali 5. Ini kan selagi jring 1, ini 3 kali 5 menjadi 15%. Nah, sudah selesai semua. Nah, bagaimana membuat diagram lingkarannya? Adik-adik pakai garisan, ada yang pakai busur boleh, atau pakai itu ya cangkang. Oke, dibuat lingkarannya sesuai dengan yang ada. Di sini 43, nanti berapa ada di 43 itu 30% adik-adik ya. Ini 30%. Nanti yang 42 25% ya. Dan seterusnya ya, bisa dipahami adik-adik. Ya, untuk membuat diagram lingkaran kalian cari dulu, nanti tergantung dari permintaan. Kalau misalkan permintaannya persen berarti dikali dengan 100%. Tapi kalau permintaannya derajat dikali dengan 360 derajat. Jadi kalau misalkan ini persen, yang pertama itu kan berat badannya 40 kg, frekuensinya berapa? 6 per jumlah keseluruhan. Jadi pembaginya itu selalu sama, yaitu jumlah keseluruhan dari frekuensi dikali dengan 100%, karena yang diminta itu adalah persen. Tinggal dicoret 6 bagi 6 1. Ini nolnya dicoret menjadi 10%. Dan begitu juga selanjutnya di nomor 2 yang 41. Itu ada berapa frekuensinya? 12 dibagi dengan keseluruhannya 60 kali 100%. Ini dicoret nolnya. 12 bagi 6 berapa? 2 kali 10 sama dengan 20%. Sampai dengan di situ ketemu yang kelima 15%. Ini untuk yang persen. Tapi kalau misalkan ditanya dengan derajat, yang pertama berarti 6 per 60 dikali 360 derajat. Tinggal nolnya dicoret, 6-nya coret. Sisa berapa?
Zaul Makiro, Etis Sayaningrum, Uli Eca. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. pensil 300, PowerPoint 550, CD 200, printer 325, akan memberikan 500, kertas PS 350, tas folio 450, minuman ringan dan air mineral 150, seragam sekolah 900, seragam olahraga 500, buku cover 600, buku PPI 300, buku pimpinan sholat 550. Ini hasil diskusi dari kelompoknya Ria, kelompok 1. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas semua? Sudah pertanyaan Ria. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Sekarang kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Tunjuk jari siapa? Yang kecil. Penyajian data bisa dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Ya, penyajian data itu bisa dalam bentuk ini ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Kemudian ada lagi yang dapat menyimpulkannya lainnya. Ya, Kesha. Kita membuat diagram lingkaran bisa menggunakan persen atau belajar. Ya, betul sekali. Untuk membuat diagram lingkaran itu bisa dalam bentuk persen atau bisa dalam bentuk derajat. Sekarang refleksi dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Ya, Syafiq. Saya senang mengikuti pembelajaran hari ini karena bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Ya. Safika merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini karena bisa saling kerjasama berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya nanti saya kirim lewat WA grup kalian masing-masing, nanti dikerjakan sesuai dengan minat kalian. Yang suka bikin video boleh tugasnya dibikin video, yang suka gambar boleh dibuat dalam bentuk gambar, yang menulis silakan bisa ditulis. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Pak. Terkait ini Bu yang kemarin sudah dilaksanakan Ibu Tri untuk observasi ya Bu ya. Nah, ini perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin bagaimana Bu di kelas? Alhamdulillah saya sangat senang, ternyata setelah saya persiapan, anak-anak dipersiapkan, kemudian menggunakan berbagai sumber, berbagai metode, anak-anak merasa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasilnya pun memuaskan. Memuaskan Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin kan Ibu sudah melaksanakan dengan baik, anak sudah interaktif, terus bagian mana yang menurut Ibu ditingkatkan untuk observasi kemarin? Menurut saya kan kalau matematika itu kan saling berkaitan. Jadi kalau misalkan anak-anak dari dasarnya tidak bisa, kemudian kita ajarkan materi selanjutnya itu ternyata
mereka pun tidak bisa seperti itu. Ternyata masih ada beberapa anak yang memang dari dasarnya itu dari materi-materi sebelumnya belum begitu menguasai. Jadi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya harus perlu bimbingan yang lebih. Iya, karena kita tadi sudah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ya, pencapaian yang Ibu dapatkan dalam observasi kemarin gimana? Pencapaiannya 80% itu nilainya meningkat dan memang tidak 100% ya Pak. Tapi alhamdulillah 80 sudah meningkat. Anak-anak yang tadinya mungkin kurang aktif sudah mulai berani bertanya, berani untuk presentasi. Nah, itu kan sudah menurut saya sudah merupakan peningkatan yang baik untuk anak-anak. Anak-anak sudah mulai bertanya ya Bu ya, jadi mulai aktif ya. Nah, tadi yang dicapai menurut Ibu kan sekitar 80% ya Bu. Ya, betul. Nah, langkah Ibu dalam mencapai untuk angka yang lebih baik lagi mungkin 100% gitu, tindak lanjut apa yang nanti Ibu lakukan untuk kelas tersebut? Nanti untuk yang anak-anak tersebut rencananya akan saya berikan bimbingan secara teman sejawat. Jadi teman-temannya yang nilainya pengetahuannya lebih tinggi nanti akan saya minta tolong untuk membimbing anak-anak tersebut, karena mungkin kalau minta bantuan ke teman-temannya mereka lebih enjoy, tidak merasa malu untuk bertanya, jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti masih ada beberapa yang kesulitan, nanti bisa bimbingan secara khusus kepada saya di luar jam pembelajaran. Itu bimbingan ada anak yang khusus ya, itu jangka waktunya kira-kira berapa lama itu? Itu saya berikan jangka waktu karena ini selama pembelajarannya 1 minggu itu 2 kali, jadi saya berikan tengah waktu 1 minggu. Nanti setelah itu saya berikan soal lagi, apakah nanti ada peningkatan apa enggak untuk anak-anak itu. Dalam 1 minggu itu nanti semua anak atau beberapa anak yang akan dilaksanakan itu? Untuk yang anak-anak yang 20% itu yang nanti kan nilainya dibawa ke KKM-nya, kompetensinya. Jadi nanti kita buatkan soal apakah nanti ada peningkatan apa enggak. Jadi luar biasa Ibu Tri yang sudah melaksanakan suatu metode pembelajaran ya, dan bisa mudah-mudahan dari yang 80% bisa terlaksana 100%. Amin. Ya. Mohon doanya. Iya, terima kasih bisa meluangkan waktu untuk pasca ini observasi yang Ibu laksanakan kemarin ya Bu ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan menjadi praktek baik Ibu untuk sekolah Ibu ya. Ya, terima kasih, semoga sukses selalu Bu. Iya, amin. Sama-sama. Terima kasih doanya Pak. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon pamit Pak. Iya,